pindah selain di majelis taklim. Betul Bu ya? Masya Allah. Terima kasih. Demi Allah, betul. Demi Allah, tidak ada pertemuan yang lebih indah, lebih nikmat dari duduk bersama-sama di majelis taklim. Betul. Sebenarnya kenapa rapat-rapat diomelin tentang lagi bahasa apa? SPB. Corona, PSBB. Ini namanya nggodain terus pengajian. Berkah. Terus. Namanya godain orang yang lagi ngaji. Kita mau ambil, kita lagi ngomong. Kita nggak ambil rugi. Halal. Ambil dulu. Berkah. Nanti dibagiin dah. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya enak lebih cepat mulai, izinkan saya mengawali semuanya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Ibu bapak sekalian yang dimuliakan Allah, jaga kebersihan itu penting. Ingat saya pada waktu awal mula dulu, kira-kira 4 bulan yang lalu, awal mula corona, saya hadir di sini dan menyampaikan pesan dari gubernur dan dari pemerintah. Sebenarnya gubernur mewakili pemerintah, dan sekarang telah sebagian ya masanya juga sampai di sini lagi. Yang saya pesankan sebelum memulai ini adalah tetaplah jaga kebersihan, ya tetaplah jaga kebersihan, karena kita nggak tahu bersama dengan siapa, duduk dengan siapa, kita nggak tahu. Dan selalu dengan pulang nih sebelum comot makanan, sebelum belum ngapa-ngapain, sebelum ngegaras gitu, cuci tangan dengan sabun ya yang bersih gitu ya. Itu penting sekali supaya terjaga. Lalu kemudian minum air hangat ya, dengan campuran rempah, jahe, cengkeh, kapulaga, kayu manis, adas dan sebagainya itu bagus untuk menghindarkan penyakit ya. Dan kemudian kalau doyan minyak kayu putih, minum minyak kayu putih dikit. Kalau saya air panas suka ditetesin 2 tetes minyak kayu putih, minum enak gitu, atau minyak kapak ya supaya ini. Iya benar, jangan sebotol mati. Air putih tetesin itu bagus buat hilangin segala macam penyakit ya. Yang ini saya pesankan wajib, karena saya kaget kenapa duduknya pada rapat-rapat, kirain pada renggang-renggang gitu. Gak muat. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jauhkan penyakit semua dari kita. Ya Rabbal Alamin, wa likulli salih ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rabbal Syafi, la syifa'un illa syifa'un, la syifa'un la yughadiru saqama. A'udzu billahi min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Hasbunallahu ni'mal wakeel wa ni'mal nasir. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bismillah, Rabbi Allah, Hasbi Allah, tawakkalna 'ala Allah, rasulna billah, wa amrina ila Allah, masya Allah, la quwwata illa billah. Al-Fatihah. Al-Fatihah yang kedua kita tujukan untuk guru kita yang kita cintai, ayahanda kita yang kita sayangi, orang tua kita yang kita muliakan, yaitu Abi Tarmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat semua penyakitnya. Mudahkan semua kehidupannya. Allah lapangkan kehidupannya. Allah tidak mengalami kesulitan sampai akhir hayatnya. Ya Rabbi, beliau dan seluruh keluarga besarnya, dan seluruh majelis taklimnya, dan seluruh pengajian. Allah azini ya wa likulli salih wa ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala akhina wa ila ummat ustazina wa ila wa ila bitan ya Allah. Ya Allah karim berada di dunia wal akhirah. Al-Fatihah.
Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya Allah, ya akhir Fatihah, ya Allah, akhir Fatihah. Bismillah, iftah lahu, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu a'yunina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wattabi'in wattabi'in tabi'in wattabi'in tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah. Izinkan saya memulai dengan bertanya kepada seluruh jamaah yang Allah muliakan hari ini dan seluruh keluarganya, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, baik warga Bogor maupun selain warga Bogor. Lahir Indonesia dong ya. Amin ya Allah. Amin. Saya mau nanya sebelumnya, apa yang dibawa yang tidak pernah berubah dari zaman Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, sampai Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW? Kira-kira apa yang Tauhid. tidak pernah berubah? Tauhid. Tauhid. Allah. Allah. Dapat anggur. Jawabannya benar? Masa nggak dikasih? Apa tadi? Kan belum disebut, disebut aja dah hasilnya. Nggak disebut tadi. Kalau dibilang haji, berubah. Dan di zaman Nabi Ibrahim tidak ada bermalam di Musdalifah. Di zaman Nabi Ibrahim tidak ada wukuf, tapi ada haji. Kalau dibilang puasa, ada perubahan. Sebelum Nabi Muhammad SAW, puasanya mulai puasa itu Isya. Buka puasanya Maghrib. Coba. Dan itu masih berlaku pada beberapa hari pertama saat Rasulullah SAW berpuasa. Karena ayatnya kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, orang dulu begitu puasanya. Maka begitulah para sahabat masih merasakan, sahabat tadi masih merasakan. Cuman banyak yang batal. Batalnya bukan karena makan dan minum. Gue mau cerita banyak anak kecil apa? Bukan karena makan dan minum batalnya. Karena apa ya? Nafsu. Ya karena itulah. Ya. Zakat berubahnya ada. Dulunya 10%, sekarang 2,5%. Sholatnya dulunya 50 waktu, sekarang 5 waktu. Yang nggak berubah itu adalah bahkan syahadat ini berubah. Di zaman Nabi Musa Rasulullah. Di zaman Nabi Isa Rasulullah. Di zaman Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yang nggak berubah dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman adalah kalimat la ilaha illallah. La
pernah berubah, dan ini yang diperjuangkan oleh para nabi. Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam jadi dibakar gara-gara kalimat ini. Bukan karena dia tidak mau menyembah berhala, bukan. Kenapa? Karena dalam kitab Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Ibnu Katsir diceritakan Nabi Ibrahim alaihissalam dari zaman masih muda tidak pernah menyembah berhala dan tidak atau belum dihukum oleh Namrud. Yang penting dipahami. Ini ilmu mantik bayannya, logika ketika dia membaca. Tidak dilarang, tidak dibakar, walau dia tidak menyembah berhala. Qasasul Anbiya Ibnu Katsir menulis, Ibrahim muda ketika diajak untuk menyembah berhala dia tidak mau. Dari masih muda beliau berkata tangannya lagi sakit. Besokannya beliau berkata kakinya lagi sakit. Besokannya beliau berkata kepalanya lagi sakit. Dan tidak pernah menyembah berhala. Apa dia dibakar oleh Namrud? Belum dan tidak. Kapan dia dibakar? Ketika dia berkata la ilaha illallah. Catat ini baik-baik. Ini dalam ini, ya. Nabi Allah Musa alaihissalam juga demikian. Dia perjuangkan kalimat tauhid, tapi sebelumnya Nabi Musa tidak pernah mengakui ketuhanan Fir'aun. Dari masih muda, ketika orang berkata Fir'aun Tuhan, Nabi Musa tidak bilang. Nabi Musa tidak pernah ikut-ikutan. Dan apa yang terjadi Nabi Musa? Tidak apa-apa. Sampai usianya 40 tahun. Kalau itu menjadi masalah, dia mungkin masih kecil sudah dibunuh oleh Fir'aun. Kapan Nabi Musa dikejar? Kapan Nabi Musa ingin dibantai oleh Fir'aun? Ketika mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Coba perhatikan. Ini kalimat yang betul-betul membuat orang-orang musyrik, munafik, murka. Karena mengakui, karena paham artinya. Bukan cuma la ilaha illallah biasa. La kalimatun nafi. Tidak ada sama sekali. Illa kalimatun isbatnya. Ilah di sini sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu. Begitu bahasa yang biar bisa dipahaminya. Kuliah Tauhid Dr. Imaduddin Abdul Rahim atau yang dikenal dengan Bang Imad dari zaman tahun 80-an ini paling terkenal lah gitu, mengajarkan kuliah Tauhid seluruh Indonesia. Dan saya bersyukur sempat belajar kepadanya tentang dimensi Tauhid. Ilah itu bukan sekedar Tuhan yang dimengerti oleh orang-orang biasa. Ilah sesuatu yang kita pentingkan dan kita butuhkan sehingga kita rela dikuasai oleh sesuatu itu. Nah, itulah ilah. Itu akan menjadi masalah kalau itu diterapkan dengan sebenar-benarnya. Karena apa? Kita tidak taat kepada makhluk dan dalam maksiat kepada Allah. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga Nabi yang lain. Nabi Isa alaihissalam nggak pernah ikut-ikutan kayak yang lain, berjudi misalnya di zamannya, dan nggak jadi masalah, kepada Raja Herodus pada waktu itu. Muridnya itu yang kemudian berkhianat, yang namanya Yudas Iskariot, yang menunjukin dengan Nabi Isa, karena Nabi Isa menuhankan Allah, bukan dirinya. Jadi masalah ketika Nabi Isa berkata la ilaha illallah. Di zaman Nabi Muhammad SAW, kalau kita buka kitab, kita pelajari, kita lihat, emang Nabi Muhammad pada waktu turun wahyu lagi ngapain? Lagi sholat, lagi berzikir. Dan orang Quraisy marah nggak? Belum marah ketika dia sholat. Bahkan asbabun nuzul surat Al-Kafirun ini tawaran dari orang kafir Quraisy untuk gantian pakai Ka'bah sembahyangnya gantian. Saking bolehnya untuk beribadah. Emang sahabat lain bagaimana? Pernah menyembah berhala. Kata Aisyah radhiyallahu anha, aku tidak pernah lihat ayahku minum minuman keras atau menyembah berhala, baik masa jahiliyah maupun masa kerasulan. Apakah Abu Bakar Siddiq dikejar oleh Quraisy? Tidak. Sayyidina Ali ibn Abi Thalib juga demikian,
seumur hidupnya nggak pernah menyembah berhala. Masalah bagi orang Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan masalah? Nggak masalah. Kapan masalah? Tuh ketika La ilaha illallah dikumandangkan, yang pertama kali di pasar oleh Abi Dzar Al-Ghifari, saat yang lain belum berani berkata demikian. Abi Dzar Al-Ghifari berkata, masih di rumah Arqam bin Abil Arqam, belum 30 orang masuk Islam. Abi Dzar Al-Ghifari berkata, ya Rasulullah, bukankah kita berada kebenaran? Betul, saya akan sampaikan kebenaran. Tak dulu, langsung lari ke pasar dan berkata, ya Quraisy kumpul, La ilaha illallah, Muhammad itu gerbang digebukin Abi Dzar Al-Ghifari. Sampai nggak bisa bangun, digotong karena pingsan. Begitu bangun, lari lagi ke pasar. La ilaha illallah, Muhammad gerbang digebukin lagi Abi Dzar Al-Ghifari. Coba, kalau dia nggak teriakin kalimat itu, nggak bakal terjadi apa-apa. Walaupun dia tidak menyembah berhala. Pada kali yang ketiga digebukin pas mau dibunuh. Begitu mau dibunuh, lewatlah Abbas bin Abdul Muthalib. Siapa dia? Tak lain tak bukan paman dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abi Dzar, ini siapa? Katanya Abbas, lalu dikenal. Dia Abi Dzar. Iya, dari suku mana? Kata Abbas bin Abdul Muthalib. Dari suku Ghifar. Kemana kalian? Kalau mau ke Yaman, Hadramut, lewat mana? Lewat suku Ghifar. Apa jadinya kalau ada orang suku Ghifar mati di sini? Apa jadinya? Suku Ghifar itu ditakutin. Kalau sekarang kayak preman pasar Empang lah begitu. Lewat Empang lo kena lo gitu, ditakutin. Nggak bisa lagi. Suku Ghifar itu ditakutin. Jadi jangan sampai mati di sini. Maka nggak jadi dibunuh. Begitu nggak jadi diselamatin sama para sahabat, digotong lagi. Emang Bilal kenapa disiksa? Ahad, Allahu Ahad disiksa. Ucap Hubal, lah Allahu Ahad. Ucap kata Uzza mana? Tidak, Allahu Ahad disiksa. Jadi saya kagum sekali dengan jawaban tadi. Pengen saya kasih buah lengkeng, tapi takut nyampah. Jamaah sekalian dimuliakan Allah, demikian kalau kita memahaminya. Ini kalimat yang sangat penting, sepenting-pentingnya kalimat. Demi Allah, lebih penting daripada bumi dan seisinya. Dan yang lain tidak mau. Dan itu bersemayam di hati kita. Tidak mungkin tadi antum dan antunan, tidak mungkin semua ibu dan bapak ini tidak bergetar ketika mengucapkan kalimat. Jadi nggak mungkin. Karena itu tanda daripada iman. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Bergetar itu hatinya ketika disebut nama Allah. Bergetar. Apalagi dengan kalimat tambahin Allahu Akbar, mustahil tidak bergetar. Itulah zaman para nabi. Masuk ke Indonesia. Mulai. Minum dulu lah biar kayak emosi. Enggak, ini enaknya filmnya ada serealnya. Oh iya apa? Energen. Jadi ingat zaman kuliah. Karena nggak punya duit buat hemat. Pagi-pagi sarapannya energen. Siang Nutrijel. Malam Omah. Zaman mahasiswa dia kan gak ada duit gitu. Nah, apa mulu gitu kan. Makan enak hari Sabtu, pakai baju batik, cari kondangan. Zaman kuliah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dulu orang pada ikhlas ya. Amin. Enggak bahaya kita. Tapi begitu zaman kuliah di Bandung, ya Allah ya lebih. Yang penting kelar dah ya. Zaman sekalian masuk ke Indonesia di zaman Belanda. Emang ente nggak boleh sholat zaman Belanda? Boleh. Bahkan Belanda memfasilitasi banyak masjid yang dibangun oleh Belanda. Bahkan yang mau berangkat haji difasilitasi. Zaman Belanda ada pergi haji naik kapal laut. Betul? Kakek kita ngalamin.
kata Belanda langsung berubah. Kowe orang ekstremis. Betul? Ini mantik bayan nih, perhatiin. Ngaji logika. Di antara ilmu nahwu sharaf, balaghah, mantik, bayan, mani, semuanya itu di antaranya itu ini. Yang langka. Coba perhatiin. Dari zaman Nabi Allah sampai nih orang Belanda begitu. Ente sholat kagak bakal diganggu oleh Belanda. Tapi begitu menerapkan kalimat takbir, begitu menerapkan kalimat tauhid, langsung berubah. Kowe orang ekstremis tembak. Betul? Lewat Belanda masuk zaman Jepang. Apa yang terjadi pada zaman Jepang? Begitu juga, Pak. Bahkan Jepang datang katanya dulu untuk membantu memerdekakan Indonesia dengan mendirikan Dokuritsu Zunbaichu Sakai. Arigato. Lagi tuh. Kujamesta. Yes. Saking apa pada Jepang? Saking baiknya katanya. Tapi siapa yang pertama kali dibantai oleh Jepang? Tanya Tengku Abdul Jalil, pemimpin pesantren di Chot Plain Aceh. Dia yang pertama kali dibantai. Kenapa? Karena dia yang berkata takbir la ilaha illallah Allahu akbar. Itu loh, santri-santri pimpinan Tengku Abdul Jalil di pesantren Chot Plain Aceh. Jadi semakin saya kupas lembar demi lembar, semakin paham bahwa kalimat itu ditakutin sama musuh-musuh Allah. Allah. Sabar apa? Belum kesono. Sini dulu. Zaman kemerdekaan dulu. Tak sampai FUHB. Itu ujungnya itu. Ujungnya ke situ. Jangan lompat aja. Instan. Mantik, ilmu mantik ya. Bismillah, pelan, sabar, tenang. Biar dalam dulu ilmunya. Coba perhatikan. Begitu Pak, zaman Jepang tuh dia begitu. Begitu menerapkan kalimat itu masalah. Berceritalah Buya Hamka dalam bukunya Lembaga Budi menceritakan tentang kehebatan A.R. Sultan Mansur yang tak lain ayahanda dan gurunya. Hamka kecil, siapa namanya? Malik. Ya, nama lengkapnya Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Itu ketika itu berkata pada A.R. Sultan Mansur, Buya A.R. Sultan Mansur, kenapa Buya tidak mau rukuk kepada bendera Jepang dan menghadap matahari? Yang lain ikut, lalu dia sholat, nggak apa-apa. Ya lalu dia berbuat baik bahkan ke masjid, nggak apa-apa, nggak dimarahin sama Jepang. Tapi harus hormat rukuk sama itu bendera. Bendera Jepang betul nggak? Warnanya merah. Tengahnya pi. Bukan PDIP Pak. Udah lagi nggak apa. Ini bendera Jepang yang buletan merah tuh. Iya. Ya, itu masih begitu. A.R. Sultan Mansur nggak mau begitu. Kenapa? Karena kalimat la ilaha illallah katanya dia. Apa kata Karim Malik kecil? Buya, apakah Buya tidak takut kepala Buya akan dipenggal sebentar lagi? Merinding saya kalau cerita ini karena baca buku itu sampai netes air mata kita. Mendengar jawaban Buya A.R. Sultan Mansur. Apa dia kata? Buya tidak takut kepala dipenggal, tapi Buya takut setelah kepala dipenggal. Kalau tauhidnya tidak murni, itu yang dimaksud. Jadi jangan main-main dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan main-main. Kalimat la ilaha illallah ini pula yang diperjuangkan oleh bangsa Indonesia. Kalimat ini agar karena Indonesia beragam dan kita pertahankan kebinekaan, karena ada orang-orang yang Hindu, Buddha, Protestan, Konghucu, Kristen, maka kalimat ini tetap wajib harus dipertahankan di atas semua kemajemukan. Karena itu, ketika BPUPKI dibentuk, diangkatlah ketuanya Dr. Rajiman Widjadiningrat berkata kepada para semua yang hadir, kalau kita merdeka
itu terjadi pada tanggal 29 bulan Mei tahun 1945. Besoknya tanggal 30, Mr. Muhammad Yamin berkata bahwa yang menjadi dasar kita nomor satu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ini dalam maknanya tauhid. Yang kedua harus menggalang kemanusiaan yang adil dan beradab. Nomor 3 harus menggalang persatuan, keempat harus menggalang kerakyatan, dan kelima harus menggalang keadilan sosial. Inilah yang menjadi dasar negara kita. Besokannya tanggal 31, giliran Pak Supomo berkata bahwa nomor 1 yang menjadi dasar itu adalah kemanusiaan, persaudaraan. Nomor 3, ketuhanan yang Maha Esa. Besokannya sidang lagi, giliran Bung Karno berkata yang mesti menjadi dasar buat kita negara nomor 1, internasionalisme atau kemanusiaan. Dan ketuhanan nomor 5. Tuh. Nggak sepakat dibubarkan BPUPKI, dibentuk PPKI. Diangkat Bung Karno sebagai ketua. Anggotanya ada Bung Hatta, anggotanya ada Pak Muhammad Yamin, anggotanya ada Mr. Maramis, anggotanya Kak Muzaffar, anggotanya Haji Agus Salim, anggotanya Ahmad Subarjo, anggotanya siapa lagi yang belum disebut? Ada 9 orang. Hadratus Syekh yang mulia, anak daripada Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahid Hasyim. Itu 9 orang. Itulah panitia 9 yang sedang mewakili. Lalu kemudian bagaimana menyusunnya? Sidang. Tanggal 18 Agustus pidatolah. Setelah merdeka nih, pidatolah Kiai Haji Wahid Hasyim. Apa beliau pidatonya? Beliau berkata, negara Indonesia hari ini kurang lebih hampir sama dengan negara Madinah di zaman Rasulullah pada waktu awal berdirinya. Apa maksudnya? Karena di Madinah banyak orang-orang yang beda suku, ada suku Aus, suku Khazraj dan sebagainya. Ada yang beda agama, ada yang beragama Yahudi, masih ada yang beragama Nasrani, bahkan ada Majusi. Maka Rasulullah SAW dengan amat sangat bijaknya, beliau menyusun piagam Madinah yang pasal 1 berkata tidak ada tuh perbedaan dari suku dan golongan. Seraya mengucapkan ayat Ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Pasal 2 sampai pasal 7 sampai pasal 8 berkata tentang persatuan dan keadilan. Ya, pasal seterusnya 9, 10 berikutnya berkata dalam piagam Madinah itu bahwa orang Islam yang tinggal di Madinah maupun yang bukan Islam harus bahu-membahu dalam rangka mendukung negara Madinah. Inilah yang disebut persatuan, tadi ketuhanan, dulu kemanusiaan. Dan pasal ke-14 atau 15 berkata lagi, apabila ada satu kesepakatan, saya menghafal kata-katanya. Apabila ada satu kesepakatan antara orang Islam maupun bukan Islam di kota Madinah, dan kesepakatan itu membawa kemaslahatan bagi umat, maka baik orang Islam maupun bukan Islam harus taat kepada kesepakatan itu. Inilah musyawarah. Jadi ini para founding father negara kita ini luar biasa, diterjemahkan dengan sangat indah. Dan dalam piagam Madinah itu juga, apabila negara dalam bahaya, ya, negara dalam bahaya, maka orang Islam yang tinggal di Madinah maupun orang yang bukan Islam yang tinggal di Madinah harus bahu membahu membela negara. Coba,
seperti diketahui oleh para pemimpin kita, oleh para orang yang senantiasa mencaci maki Islam, dikatakan gak adil lah, dikatakan teroris lah. Ada konsep dalam Islam untuk mempertahankan negara. Ada konsep dalam Islam, jangan macam-macam saudara. Maka itu, bagi orang Islam, ketika Quran dihina, kita bela Islam. Ketika negara diganggu, kita bela negara. Bela Islam, bela negara adalah bagian daripada jihad fi sabilillah. Dalam pasal berikutnya ada yang Rasulullah katakan, orang yang tinggal di kota Madinah, apabila kalau keluar atau masuk kota, itu boleh aja. Tapi orang yang bukan orang Madinah harus lapor. Sebuah konsep. Kalau sekarang paspor, ya. Kalau sekarang visa, paspor, visa, itu telah diterapkan oleh Nabi 1500 tahun yang lalu. Konsep keadilan telah diterapkan. Konsep la ilaha illallah nomor 1 diterapkan. Konsep kemanusiaan ada dalam Piagam Madinah. Konsep persatuan ada dalam pasal-pasalnya. Konsep musyawarah ada dalam pasal-pasalnya. Konsep keadilan ada dalam pasal-pasalnya. Nah, itulah pidato Kiai Haji Walid Hashim. Pidatonya berupa kesepakatan. Pidatonya berupa kekompakan. Selesai turun pidato disetujui oleh semua yang sidang, maka disusunlah bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu hak segala bangsa. Dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan dengan keinginan yang luhur supaya berkehidupan berbangsa bebas. Maka dengan ini yang bebas itu apa? Bertauhid. Itu kebebasan hakiki. Penjara abadi adalah orang yang tidak bisa menggunakan kalimat tauhid. Itu penjara abadi. Ketika kau digaji, dibayar, dan kau harus menjilat yang bayar, kau menjilat yang gaji, di situ adanya keterikatan yang sangat sakit hati. Tapi kalimat la ilaha illallah ini yang kita perjuangkan untuk kemerdekaan bebas, maka Indonesia belum yang keempat belum. Ya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu negara yang melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan, menceritakan kehidupan bangsa dan seterusnya, ujungnya apa? Maka disusunlah satu ketuhanan yang maha esa. Ini kalimat tauhid. Ini la ilaha illallah. Ini qul huwallahu ahad, nomor 1 dalam menyusun negara. Baru nomor 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Baru nomor 3 persatuan Indonesia. Baru nomor 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah berdasarkan permusyawaratan. Baru nomor 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketok palu selesai itu dipakai. Kenapa tiba-tiba ada orang saat ini yang iseng-iseng mau taruh Pancasila yang ketuhanannya nomor 5? Ini musuh negara sebenarnya. Ini merubah dasar negara. Ini nggak benar. Karena itu umat bergerak gitu loh. Siapa yang pertama kali bergerak? MUI dengan 34 seluruh MUI provinsi menyatakan tidak setuju dengan RUU HIP. Tidak setuju. Dilanjutkan oleh NU. Langsung dibacakan oleh Kiai Said. Tidak setuju dengan rancangan itu. Dilanjutkan dengan Muhammadiyah, tidak setuju. FPI tidak setuju. GNPF ulama tidak setuju. PA 212 tidak setuju. Akhir Syariah Islamiyah tidak setuju. Dan 94 ormas-ormas lainnya menyatakan tidak setuju. Maka kalau ini sampai terjadi, ini namanya nantangin umat Islam. Allahu Akbar. Dan seharusnya umat yang lain pun harus berkata demikian. Kenapa? Kalau kita menjunjung ini loh. Buya Hamka dalam bukunya Islam dan Pancasila menulis kedudukan ketuhanan yang Maha Esa atau kedudukan tauhid, kedudukan la ilaha illallah, kedudukan qul huwallahu ahad,
kedudukan ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila seperti angka 10.000. Artinya maksudnya apa? Ya berarti kan ada depannya angka 1. Tanpa angka 1 berarti nggak semuanya. Tidak, hanya angka 0. 0.000 biji pun tidak akan berarti kalau nggak depan angka 1. Tuh cerdasnya Yang Mulia Al-Mukarram almarhum Buya Hamka, tuh cerdasnya. Seperti angka 10.000 kata Buya Hamka. Yang lain mah 0 kalau tidak ada ketuhanan Yang Maha Esa. Maka akhirnya ditetapkan lagi dalam dekret Presiden oleh Bung Karno sendiri 5 Juli 59. Ditetapkan sekali lagi supaya nggak ada lagi perdebatan. Kenapa 2020 ada? Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu ala Muhammad. Bung Karno menetapkan lagi supaya nggak usah ada berubah-ubah. Bung Karno tetapkan lagi menjiwai bahwa ketuhanan Yang Maha Esa yang dahulu dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya ini menjiwai. Maka Buya Hamka menguatkan lagi ketuhanan Yang Maha Esa menjadi dasar seperti angka 10.000. Kemanusiaan yang adil dan beradab harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Persatuan Indonesia harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Jangan dibalik. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia harus berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Dikuatkan lagi dengan pasal 29 Undang-Undang Dasar 45 ayat 1. Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Selesai. Betul? Selesai. Tutup. Ya Rob, para menteri pun nggak setuju. Pak Mahfud MD, Menko, Pol, Hukam nggak setuju. Pancasila itu 18 Agustus kata beliau. Iya. Pak Jokowi presiden loh dia loh. Itu nggak setuju juga. Tidak memberikan supres. Kalau ini tetap dilanjutkan, ini namanya makar terhadap negara Indonesia, saudara. Susahnya di mana gitu loh? Karena presiden nggak setuju, wakil presiden Pak Maruf juga nggak setuju, para menteri nggak setuju, MUI nggak setuju, seluruh ormas nggak setuju. Maka dengan ini kami batalkan, kan enak begitu, benar? Nggak usah ada demo turun ke jalan, betul? Lu kira nggak capek demo? Lu kira nggak beresiko? Kalau ada anak kecil resiko, kalau ada yang bakal bendera resiko. Siapa yang bakar orang disalahin ya? Aneh aja. Nah, saudara sekalian, itulah kekuatan kalimat tauhid. Dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sampai zaman Belanda, zaman Jepang, tetap itu yang diperdebatkan sampai 2020 ini, saudara. Maka karena itulah kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, kita tetap pertahankan itu harus nomor 1 dan tidak boleh jadi nomor 2. Tidak boleh jadi nomor 3, apalagi cuma jadi nomor 5. Tidak boleh. Kalimat la ilaha illallah ini adalah dasar negara ini. Kalimat qul huwallahu ahad adalah dasar negara ini. Pertahankan itu sampai hayat di kandung badan. Tidak ada toleransi untuk berkata ketuhanan di nomor berapa, tidak toleransi. Apalagi dirubah ketuhanannya boleh, tapi jadi ketuhanan yang berkebudayaan. La ilaha illallah. Ini makin kesana makin gak benar dong namanya. Heran apa yang dicari dengan kalimat-kalimat itu. Saudara, kalau saya berkata begini jangan antum jadi emosi. Wah ini begini tidak. Percayakan kepada negara dalam hal ini hukum lah itu ya, yang sedang berjuang secara konstitusi untuk tidak boleh disahkan ini. Ya, mau jadi apa kayak isinya dirubah apa kayak tidak boleh. Karena musuh agama itu, agama apapun itu adalah ateis. Dan ateis adalah bagian daripada paham komunis. Dan siapapun yang coba-coba ganggu ketuhanan Yang Maha Esa, confirm bagian daripada orang yang tidak suka dengan Yang Maha Esa itu. Karena itu jamaah sekalian sudah ada 7.
In arada sultan a'tainahu mafatihal Ka'bah, kata Abu Sufyan kepada Abu Thalib. Kalau dia, maksudnya Nabi Muhammad, pengen jadi sultan, a'tainahu, niscaya aku berikan padanya. A'tainahu mafatihal Ka'bah, niscaya aku berikan padanya kunci-kunci Ka'bah. Asal jangan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu doang yang dilarang. Kenapa? Karena dia bertuhan kepada yang Lata, Uzza, Mana dan sebagainya. Nggak mau la ilaha illallah. Coba saudara, ini kalau kita bongkar lebih dalam lagi, kita kupas lebih dalam lagi, maka kita akan tersungkur menangis. Ya Allah, kalimat itu ada dalam hatiku. Nggak akan mungkin bisa ditukar dengan apapun, betul? Kata Roma Irama, jangan sampai ditukar berapapun. Nah, apa gitu ya? Itulah jemaah sekalian dimuliakan Allah. Nah, pencerahan yang sedikit ini mudah-mudahan menancapkan kalimat tauhid di hati kita, menguatkan kalimat tauhid di hati kita. Perspektif sejarah yang saya cerita sedikit ini menjadi dasar buat kita berbuat. Sampaikan ini kepada anak-anakmu, Bu. Sampaikan ini kepada anak-anakmu, Pak. Jangan sampai dia bergeser dengan apapun. Ini bilangin, ini yang diperjuangkan Nabi Muhammad SAW. Ini yang diperjuangkan Nabi Isa alaihissalam. Ini yang diperjuangkan Nabi Musa alaihissalam. Ini yang diperjuangkan Nabi Ibrahim. Dan ini begitu lepas kita nggak connect sama mereka semua. Begitu pertahankan kita connect dan kita berada dalam satu barisan dengan para nabi di hari kiamat akhir nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya nggak lama-lama, dengan singkat ini mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala benamkan kalimat la ilaha illallah di hati kita, di kepala kita, dalam semua perbuatan kita. Apapun yang kita lakukan, mulai hari ini dan seterusnya tanya, menguatkan tauhid atau mengurangi? Menguatkan. Kalau menguatkan jalanin, kalau mengurangi nggak usah. Dan begitu aja. Ente menongkrong pinggir jalan, menguatkan atau mengurangi? Nggak ada usah. Itu ente mau main Mobile Legend. Menguatkan la ilaha illallah atau mengurangi? Tinggalin. Dan itu aja. Beres. Ya. Patokannya itu aja. Ente mau apain? Menguatkan atau mengurangi? Mengurangi, tinggalin. Menguatkan, kerjain. Itulah yang membuat kita selamat sampai akhir. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan yang singkat ini Allah berikan pemahaman. Kita doa, ya, kita doa untuk usul kalimat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna ya Allah, kuatkanlah kalimat la ilaha illallah. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bihaqqi kalimat la ilaha illallah. Bismillah, Rabbi Allah, hasbi Allah, tawakkalna ala Allah, yaqtasamna billah, wa ta'amna ila Allah, ma syaa Allah, la quwwata illa billah. Allahumma malikal mulki, tu'til mulka man tasha, wa tanzi'ul mulka mimman tasha, wa tu'izzu man tasha, wa tudhillu man tasha bi yadikal khair, innaka 'ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar, wa tulijul nahara fil lail, wa tukhrijul hayya minal mayyit, wa tukhrijul mayyita minal hayy, wa tarzuqu man tasha bighairi hisab, bighairi hisab. Afdal dzikri fala manhu. La Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.